Salah satu proyek terbesar Indonesia saat ini terkena sanksi. Pengerjaan proyek migas di wilayah perairan Natuna merupakan proyek kerjasama antara Indonesia dan Rusia. Sanksi itu berasal dari Uni Eropa dan juga pemerintah Inggris, di mana Uni Eropa menganggap Rusia sebagai musuh yang harus dilumpuhkan. Hal ini bisa menjadi salah satu pemicu tambahan Presiden Jokowi untuk membenci Uni Eropa dan Inggris. Apalagi Uni Eropa sudah terkenal sebagai premannya dunia dan juga sebagai penjajah yang ingin mengganggu berbagai proyek kerjasama, khususnya Indonesia dan Rusia. Indonesia yang notabene merupakan negara non-blok alias negara yang tidak memihak manapun, akan tetapi kenapa proyek ekonominya bekerja sama dengan Rusia diblok oleh Uni Eropa sampai-sampai proyek itu dilarang? Menteri SDM Arifin Tasrif menegaskan pihaknya tidak akan segan mencarikan partner baru dalam pengembangan proyek gas Indonesia yang berada di lapangan Tuna, wilayah kerja Tuna perairan Natuna terkena imbas sanksi Uni Eropa. Pasalnya, Premier Oil Natuna Sea BV selaku operator lapangan Tuna bermitra dengan Rusia untuk pengembangan proyek itu. Namun demikian, pengembangan yang dilakukan bersama mitra asal Rusia yakni Zarubezhneft terganjal sanksi dari Uni Eropa dan pemerintah Inggris. Pasalnya Uni Eropa dan Inggris juga mengenakan sanksi terhadap proyek-proyek terkait dengan perusahaan Rusia sebagai dampak perang Rusia-Ukraina. Uni Eropa dan juga pemerintah Inggris melakukan pembatasan pada proyek yang saat ini dioperasikan oleh perusahaan asal Inggris yakni Premier Oil Natuna Sea BV. Dengan begitu, Arifin mengatakan jika memang proyek itu terganjal sehingga diharuskan mencari partnership baru, maka pihaknya akan mencari perusahaan lain. Ia menekankan bahwa progres dari blok Tuna dinilai baik, sehingga Arifin mengatakan bahwa proyek tersebut tidak akan dihentikan pengembangannya. Nanti jika memang harus mencari partner baru, kita akan dorong itu, karena memang progresnya bagus, kata Arifin. Arifin memastikan bahwa proyek pada blok Tuna akan terus berjalan. Hal ini disebabkan operator dari blok Tuna itu bukan berasal dari Rusia. Untuk diketahui, pada tahun 2020 lalu, Premier Oil Tuna BV telah mendapatkan partner untuk mengelola blok Tuna yakni dengan Zarubezhneft. Zarubezhneft sendiri merupakan perusahaan migas milik pemerintah Rusia yang dilaporkan mengakuisisi 50% hak partisipasi blok Tuna melalui anak usahanya ZN Asia Ltd. Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas menyampaikan tengah mencari solusi agar pengembangan di lapangan Tuna supaya bisa berjalan kembali. Kepala Divisi Program dan juga Komunikasi SKK Migas Hudi De Suryo Dipuro mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Harbour Energy selaku perusahaan induk kontraktor kontrak kerjasama Premier Oil. Pertemuan itu dimaksudkan untuk mencari titik temu untuk persoalan ini. Saat ini kami sedang berkoordinasi dan diskusi dengan pihak Harbour terkait opsi-opsi yang mungkin dilakukan sebagai solusi sehingga pengembangan lapangan Tuna tidak berdampak banyak dengan adanya sanksi itu, kata Hudi kepada CNBC Indonesia dikutip dari CNN pada Selasa. Hal ini bisa menjadi salah satu pemicu tambahan Presiden Jokowi untuk membenci Uni Eropa dan Inggris. Apalagi Uni Eropa sudah terkenal sebagai premannya dunia dan juga sebagai penjajah yang ingin mengganggu berbagai proyek kerjasama, khususnya Indonesia dan Rusia. Indonesia yang notabene merupakan negara non-blok alias negara yang tidak memihak manapun, akan tetapi kenapa proyek ekonominya bekerja sama dengan Rusia diblok oleh Uni Eropa sampai-sampai proyek itu dilarang? Menteri SDM Arifin Tasrif menegaskan pihaknya tidak akan segan mencarikan partner baru dalam pengembangan proyek gas Indonesia yang berada di lapangan Tuna, wilayah kerja Tuna perairan Natuna terkena imbas sanksi Uni Eropa. Pasalnya, Premier Oil Natuna Sea BV selaku operator lapangan Tuna bermitra dengan Rusia untuk pengembangan proyek itu. Namun demikian, pengembangan yang dilakukan bersama mitra asal Rusia yakni Zarubezhneft terganjal sanksi dari Uni Eropa dan pemerintah Inggris. Pasalnya Uni Eropa dan Inggris juga mengenakan sanksi terhadap proyek-proyek terkait dengan perusahaan Rusia sebagai dampak perang Rusia-Ukraina. Uni Eropa dan juga pemerintah Inggris melakukan pembatasan pada proyek yang saat ini dioperasikan oleh perusahaan asal Inggris yakni Premier Oil Natuna Sea BV. Dengan begitu, Arifin mengatakan jika memang proyek itu terganjal sehingga diharuskan mencari partnership baru, maka pihaknya akan mencari perusahaan lain. Ia menekankan bahwa progres dari blok Tuna dinilai baik, sehingga Arifin mengatakan bahwa proyek tersebut tidak akan dihentikan pengembangannya. Nanti jika memang harus mencari partner baru, kita akan dorong itu, karena memang progresnya bagus, kata Arifin. Arifin memastikan bahwa proyek pada blok Tuna akan terus berjalan. Hal ini disebabkan operator dari blok Tuna itu bukan berasal dari Rusia. Untuk diketahui, pada tahun 2020 lalu, Premier Oil Tuna BV telah mendapatkan partner untuk mengelola blok Tuna yakni dengan Zarubezhneft. Zarubezhneft sendiri merupakan perusahaan migas milik pemerintah Rusia yang dilaporkan mengakuisisi 50% hak partisipasi blok Tuna melalui anak usahanya ZN Asia Ltd. Sanksi itu berasal dari Uni Eropa dan juga pemerintah Inggris, di mana Uni Eropa menganggap Rusia sebagai musuh yang harus dilumpuhkan.
Hal ini bisa menjadi salah satu pemicu tambahan Presiden Jokowi untuk membenci Uni Eropa dan Inggris. Apalagi Uni Eropa sudah terkenal sebagai premannya dunia dan juga sebagai penjajah yang ingin mengganggu berbagai proyek kerjasama, khususnya Indonesia dan Rusia. Indonesia yang notabene merupakan negara non-blok alias negara yang tidak memihak manapun, akan tetapi kenapa proyek ekonominya bekerja sama dengan Rusia diblok oleh Uni Eropa sampai-sampai proyek itu dilarang? Menteri SDM Arifin Tasrif menegaskan pihaknya tidak akan segan mencarikan partner baru dalam pengembangan proyek gas Indonesia yang berada di lapangan tuna, wilayah kerja tuna perairan Natuna terkena imbas sanksi Uni Eropa. Pasalnya, Premier Oil Natuna Sea BV selaku operator lapangan tuna bermitra dengan Rusia untuk pengembangan proyek itu. Namun demikian, pengembangan yang dilakukan bersama mitra asal Rusia yakni Zarubezhneft terganjal sanksi dari Uni Eropa dan pemerintah Inggris. Pasalnya Uni Eropa dan Inggris juga mengenakan sanksi terhadap proyek-proyek terkait dengan perusahaan Rusia sebagai dampak perang Rusia-Ukraina. Uni Eropa dan juga pemerintah Inggris melakukan pembatasan pada proyek yang saat ini dioperasikan oleh perusahaan asal Inggris yakni Premier Oil Natuna Sea BV. Dengan begitu, Arifin mengatakan jika memang proyek itu terganjal sehingga diharuskan mencari partnership baru, maka pihaknya akan mencari perusahaan lain. Ia menekankan bahwa progres dari blok tuna dinilai baik, sehingga Arifin mengatakan bahwa proyek tersebut tidak akan dihentikan pengembangannya. Nanti jika memang harus mencari partner baru, kita akan dorong itu, karena memang progresnya bagus, kata Arifin. Arifin memastikan bahwa proyek pada blok tuna akan terus berjalan. Hal ini disebabkan operator dari blok tuna itu bukan berasal dari Rusia. Untuk diketahui, pada tahun 2020 lalu, Premier Oil Tuna BV telah mendapatkan partner untuk mengelola blok tuna yakni dengan Zarubezhneft. Zarubezhneft sendiri merupakan perusahaan migas milik pemerintah Rusia yang dilaporkan mengakuisisi 50% hak partisipasi blok tuna melalui anak usahanya ZN Asia Ltd selaku perusahaan induk kontraktor kontrak kerjasama Premier Oil. Pertemuan itu dimaksudkan untuk mencari titik temu untuk persoalan ini. Saat ini kami sedang berkoordinasi dan diskusi dengan pihak Herbert terkait opsi-opsi yang mungkin dilakukan sebagai solusi sehingga pengembangan lapangan tuna tidak berdampak banyak dengan adanya sanksi itu, kata Hudi kepada CNBC Indonesia dikutip dari CNN pada Selasa.